Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syartu tsani fal yaqinu. Syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Apa definisi dari al-yaqin? Wa huwa ayantiqa bi syahadati an yaqinin jazimin yatma'innu qalbuhu ilaih. Yaitu seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan yakin, dengan penuh keyakinan yang jazim, keyakinan yang kuat, yang membuat hatinya tenang terhadap kalimat tersebut. Duna tasarrubi syai'in minasyukuki, tanpa terselipkan oleh sedikit pun rasa ragu. Wa ya'taqidu sihhata ma yaquluhu min ahaqqiyati ilahiyatillahi ta'ala. Dan dia meyakini benarnya apa yang dia katakan, benarnya kalimat tauhid yang dia katakan, bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah, ahaqqiyati ilahiyah, keberhakan Allah untuk mendapatkan ilahiyah, untuk mendapatkan ibadah satu-satunya. Ubutlani ilahiyati ma'adahu, dan dia meyakini batilnya ilahiyah selain Allah, batilnya keberhakan mendapatkan ibadah semua sesembahan selain Allah. Wa annahu la yajuzu ayasrifa li ghairihi syai'an min anwa'it ta'alluhi wa ta'abbudi. Dan dia meyakini bahwasanya tidak boleh memalingkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah, sedikit pun dari jenis ta'alluh. Wa ta'abbud, ta'alluh artinya penyembahan, ta'abbud artinya ibadah. Tidak boleh penyembahan ataupun peribadahan dipalingkan kepada selain Allah. Dia yakin hal tersebut. Fa in syakka fi syahadatihi aw tawaqqafa fi butlani ibadati ghairillahi, kalau seseorang itu ragu terhadap syahadat yang ia ucapkan, atau dia tawakuf, atau dia abstain, dia tidak punya pendapat, dia tidak punya pendirian tentang batilnya peribadahan kepada selain Allah, ka'ayyaqula ajzimu bil uluhiyati bi uluhiyatillahi walakinnani mutaraddidun fi butlani ilahiyati ghairihi. Contohnya sebagaimana kalau ada orang mengatakan, saya yakin tentang uluhiyah Allah, saya yakin bahwasanya Allah berhak untuk disembah, namun saya masih ragu tentang batilnya uluhiyah yang lain. Saya masih ragu apakah benar yang lain tidak boleh disembah. Misalnya saya ragu, ya jangan-jangan dewa Wisnu atau misalnya dewa Brahma, saya ragu dewa Wisnu, dewa Brahma ini tidak boleh disembah. Bisa jadi ini boleh disembah gitu. Saya ragu Yesus ini tidak boleh disembah. Saya belum bisa memastikan Yesus tidak boleh disembah. Bisa jadi Yesus boleh disembah misalnya. Saya ragu Buddha itu boleh disembah atau tidak. Saya belum yakin. Saya tidak mau mengatakan. Saya tidak punya pendirian dalam masalah ini. Siapa tahu Buddha itu boleh disembah. Nah, contohnya orang-orang yang mengatakan seperti itu. Maka batalat syahadatuhu walam tanfa'hu. Maka batalah syahadatnya dan tidak bermanfaat bagi dia syahadat tersebut. Qala ta'ala muthniyan 'alal mu'minina. Allah Ta'ala memuji orang-orang beriman. Allah katakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang diturunkan pada orang-orang sebelummu, pada para nabi sebelummu, dan mereka terhadap hari akhirat hum yuqinun, mereka yakin. Dalam surat Al-Baqarah ayat keempat. Yang Allah katakan di sini, wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin. Jadi apa yang mereka syahadati, yang mereka yakini itu mereka meyakininya dengan yakin, mengatakannya dengan yakin. Wa madahallahu al-mu'minina aidha biqaulihi, dan Allah juga memuji orang-orang beriman dengan mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Lam yartabu, mereka tidak ragu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15.
Falyaqinu al-jazimu huwallazi yatma'innul qalbu ilaihi. Maka keyakinan yang kuat adalah keyakinan yang membuat hati orang yang mengatakannya itu tenang. Wala yatasarrabu ma'ahu syai'un minasyakki, dan tidak terselipkan rasa ragu sedikit pun. Wa ya'taqidu sihhata ma yaquluhu nutqan bilisanihi min ahaqqiyati ilahiyatillahi azza wa jalla. Dan dia meyakini benarnya apa yang ia ucapkan, benarnya kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan dengan lisan, dan dia meyakini kontennya berupa ahaqqiyati ilahiyatillah, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan uluhiyah. Wa butlani ilahiyati ma'adahu, dan dia meyakini batilnya uluhiyah kepada selain Allah. Wa annahu la yajuzu an yusarrafa li ghairillahi syai'un min anwa'i ta'alluhi wa ta'abbudi. Dan dia meyakini tidak bolehnya memalingkan ta'alluh dan ta'abbud, penyembahan dan peribadahan sedikit pun kepada selain Allah. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannata. Kalau seseorang bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya aku, yaitu Nabi Muhammad, adalah utusan Allah, maka kalau seseorang bersyahadat dengan dua syahadat ini, kemudian dia yalqallaha, bertemu dengan Allah, ghaira syakin, tanpa ragu, fihima, tentang dua syahadat tersebut, dia mengatakannya tanpa ragu, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Fala budda minal yaqini bila ilaha illallah, maka wajib untuk yakin terhadap la ilaha illallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita wara'a hadzal haiti yashhadu anna la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannati. Kalau Anda bertemu dengan seseorang di balik tembok ini, ya, yang dia bersyahadat la ilaha illallah, dalam keadaan yakin terhadap syahadat tersebut, dalam keadaan yakin hatinya, maka kabarkanlah dia bahwasanya dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka ini penulis di sini Syekh Muhammad Said Ruslan membawakan 4 dalil. Ya, membawakan 4 dalil. Surat Al-Baqarah ayat keempat, surat Al-Hujurat ayat 15, kemudian hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, dan juga hadis Abu Hurairah yang lain riwayat Muslim. 4 dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib disyaratkan yakin orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, baru sah setelah dia yakin, ya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin. Fahadha huwa syartu tsani min syuruti la ilaha illallah. Maka inilah syarat yang kedua dari syarat-syarat la ilaha illallah. Al-awalu al-ilmu annahu la ma'buda bihaqqin illallah wa annahu yajibu ifradullahi tabaraka wa ta'ala bil ibadati adh-dhahirati wal batinah. Yang pertama adalah al-ilmu. Mengilmui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya wajib untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, baik dalam ibadah yang zahir, yang terlihat, maupun ibadah yang batin, ibadah yang tidak terlihat. Wa tsani, dan syarat yang kedua, al-yakun al-yaqinu qa'iman fi al-qalbi ala hadzal amri. Wajib disertai rasa yakin dalam hati ketika mengucapkan la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan mereka tidak ragu kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka berjihad dengan harta mereka dan juga diri mereka, dan
berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar ya, imannya. Surat Al-Hujurat ayat 15. Fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi qaunahum lam yartabu. Maka Allah dalam ayat ini Allah persyaratkan orang yang mengaku benar imannya, Allah syaratkan ya, orang yang mengaku benar imannya kepada Allah dan Rasulnya, Allah persyaratkan mereka lam yartabu, mereka tidak ragu. Ai lam yashukku, maksudnya mereka tidak ragu. Fa amal murtabu fahuwa minal munafiqin. Adapun orang yang ragu dalam syahadatnya, ya, ragu terhadap la ilaha illallahnya, maka mereka orang-orang munafik. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi rabbihim yataraddadun. Sesungguhnya yang minta izin kepadamu wahai Muhammad untuk tidak ikut perang, maksudnya minta izin, minta uzur untuk tidak ikut perang bersama Nabi. Kata Allah, mereka lah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan mereka ragu, dan hati mereka ragu. Dan mereka fahum fi raibihim, dan dalam keraguan mereka pun yataraddadun, penuh dengan ketidakkonsistenan, penuh dengan kebimbangan. Surah Taubah ayat 45. Maka Allah katakan ayat ini tentang orang-orang munafik yang mereka tidak ikut perang. Dan orang-orang yang tidak ikut perang di zaman Nabi, ya, tidak ikut jihad, orang munafik. Yaitu maksudnya ketika mereka mampu untuk berjihad, tidak ada uzur yang syar'i. Ya, mereka tidak mau ikut jihad, maka orang-orang munafik. Dan Allah katakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ragu hati mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Fala imana liman qalaha syakan murtaban. Maka tidak ada keimanan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun masih ragu, ya, murtab dan masih ragu. Walau qalaha bi'adadil anfasi, walaupun mereka mengucapkannya dengan beberapa kali nafas. Maksudnya dengan beberapa kali ucapan. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, mereka ucapkan berulang-ulang namun mereka masih ragu. Maka la imana lahum, ya, tidak ada iman bagi mereka. Walau sarakha biha hatta yasma'a jami'un nas, atau bahkan andaikan mereka meneriakkan la ilaha illallah dengan keras sampai terdengar oleh seluruh manusia. Kalau mereka ucapkan dengan masih ada keraguan, maka la imana, tidak ada iman bagi mereka. Wa fil hadits, dan dalam hadis Nabi bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullahi la yaqallahu bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhala jannah. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, tidaklah dia ketemu Allah dengan membawa dua syahadat ini dalam keadaan tidak ragu, maka kecuali dia pasti akan masuk surga. Ishtarata fi dukhuli qailiha aljannata ayyakuna mustayqinan biha qalbuhu. Maka Nabi persyaratkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Nabi persyaratkan kalau dia ingin masuk surga, syaratnya mustaqinan biha, yakin dalam hatinya. Ghaira syakin fiha, tidak ragu ketika mengucapkannya. Fa idza intafa syartu intafa al-masyrutu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya, maka apa yang dipersyaratkan juga tidak terpenuhi. Yaitu surga. Syaratnya adalah yakin, yang dipersyaratkan, yang menjadi objek syaratnya adalah surga. Ya, asyartu dalam hadis tersebut adalah mustaiqinan atau ghairu syakin, dalam keadaan tidak ragu. Masyrutnya adalah surga, masuk surga. Objek syaratnya, objek tujuan syaratnya adalah masuk surga. Syaratnya adalah tidak ragu ketika mengucapkan syahadat. Ya, maka kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka objek yang jadi tujuan syarat juga tidak akan bisa dicapai. Fala yadkhulul jannata illa man kana muqinan biha qalbuhu. Maka tidak akan masuk surga kecuali orang yang yakin dalam hatinya terhadap syahadat yang ia ucapkan.